Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في آياته الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن فقد هدم الدين. وقال أيضا: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam, junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga buat para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita semua umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati muratibul waktu, penata acara, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini diadakan di Masjid Jami Nurul Hidayah, Blok Cilegeh, betul, Desa Tamiang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Semoga para panitia yang sudah berjuang, yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, semoga perjuangannya tidak sia-sia. Apapun yang telah dikorbankan dari harta benda, tenaga maupun pikiran, semoga digantikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Karena mengadakan acara seperti ini pasti membutuhkan pengorbanan, betul? Ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya, bahkan ada yang enggak mikir-mikir acara. Betul? Ada yang enggak mikir, Bu, ada. Orang sibuk, diam aja, menang wae. Betul, Bu? Mudah-mudahan yang belum punya pikiran pulang hadiran punya pikiran. Kedepannya mau memikirkan acara seperti ini, karena ini bukan acara pribadi maupun
ustaz, ustazah, semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alladzi lam yuzkar ismuh, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya semuanya kepada para kiai. Kita doakan semoga beliau semua diberikan kesehatan, senantiasa dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah lagi kesalehannya, bertambah lagi istiqomahnya, bertambah lagi amalnya, bertambah lagi kesabarannya, bertambah lagi putra putrinya, dan bertambah lagi istrinya. Jangan ibu bisa amin orang jadi. Bapak setuju? Kalau bapak sih setuju aja. Kalau ibu setuju, bodoh baik saya kan nggak setuju. Biarkan yang belakangan jangan diaminkan dulu. Yang penting guru kita semuanya diberikan keturunan yang soleh dan soleha, supaya bisa meneruskan perjuangan beliau nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan, tentunya yang saya hormati Bapak Kubu Tamiang, betul Bu? Bapak Sofian, mohon maaf anak Bapak Kubu. Alhamdulillah Bapak Kubu hadir, Bapak staf-stafnya juga mungkin hadir semuanya, Bapak wakilnya, Bapak RT-nya, Bapak Linmasnya semuanya hadir. Alhamdulillah masyarakat itu tenang kalau para pemimpinnya ada, betul apa tidak? Makanya kita doakan para pemimpin kita, Bapak Kubu kita semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan kesabaran, karena jadi pemerintah itu tidak mudah. Masyarakat zaman sekarang salah sedikit dikritik, betul apa tidak Bu? Makanya jadi masyarakat jangan hanya pintar mengkritik, doakan para pemimpin kita. Barangkali ada pemimpin yang lagi belok dari ajaran Allah, semoga mendapatkan taufik dan juga hidayah. Semoga beliau jadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, dan semoga Allah menjadikan desa kita ini, desa Tamiang khususnya, umumnya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Kerawang, se-Indonesia, semoga Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian hadirin wal hadirat, wabil khusus ibu-ibu sing ayu-ayu, amin Bu, ibu-ibu sing solehah, ibu-ibu ustadzah, ibu-ibu calon ustadzah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah, dan semuanya calon jenazah. Amin Bu, kita semuanya calon jenazah. Semoga kita mati semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Kita mati mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semua yang hadir jamaah pada malam hari ini, semoga Allah berikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dipanjangkan umurnya, diberkahkan milik rizkinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan belainya, dihasilkan maksudnya, dan semoga kebayar utangnya. Kenceng amat aminnya. Kelihatan sing kenceng aminnya berarti gede suarane. Oh fitnah, gede utangnya, gede suarane, aminnya kenceng, suarane gede. Betul Bu? Alhamdulillah wa syukurillah qadratillah Allah. Pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam acara yang mulia dan dimuliakan Allah, yaitu mengenang peristiwa yang sangat luar biasa, kejadian yang hanya terjadi seumur dunia satu kali, yaitu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi tercinta, Nabi terpilih, Nabi gumati,
satunya. Betul apa tidak? Hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang diisrakan dan mi'rajkan oleh Allah. Kejadiannya pada tanggal 27 Rajab. Ini riwayat Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah dalam surat Isra ayat 1 yang tadi dibaca oleh ustazah kita, oleh qari'an kita yang begitu merdu suaranya. Kita semua mendengarkan dengan seksama dan juga sudah diabadikan dalam kitab Rawi, dalam kitab Al-Barjanji yang ibu jarang baca ya kitabnya. Suka baca enggak Bu? Baca enggak kitab Rawi, kitab Al-Barjanji? Di sana ada kejadian Isra Mi'raj, diriwayatkan, diabadikan dalam kitab Al-Barjanji oleh Syekh Ja'far, yang mana isinya seperti ini: wa asra bihi rabbi minal hijri lailatan ilal masjidil aqsa liru'yati hannan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kejadiannya pada malam tanggal 27 Rajab. Ketika itu Rasulullah sedang berada di dalam Masjidil Haram, dekat Baitullah, dekat Hijr Ismail. Mungkin ibu-ibu hajah, kalau bapak-bapak haji sudah tahu di mana letaknya itu Hijr Ismail. Ada yang sudah berangkat ke Mekah? Ada? Bu, ada yang udah jadi haji? Ada? Banyak? Ada yang belum jadi haji? Ada yang belum pernah ke Mekah? Ibu kepengen ke Mekah? Pengen naik haji? Kepengen umroh? Duit-duitnya wis daftar dulu. Siapa sing arep ngajak? Masya Allah. Insya Allah Bu Nyai dina Senin mau berangkat umroh. Doakan ya Bu ya, biar selamat 12 hari. Insya Allah berangkat hari Senin tanggal 27 Rajab nanti. Pas tanggal 27 Rajab insya Allah berangkat umroh bawa jamaah. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga doakan sama orang Cileke semuanya, semoga bisa ke Mekah, bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ibu nggak usah berkecil hati meskipun kita belum punya duit. Jangan berkecil hati meskipun kita belum Bu, belum daftar. Karena Mekah Madinah bukan punya orang kaya. Buktinya banyak orang kaya belum bisa berangkat ke Mekah, betul? Mekah Madinah bukan milik KPIH. Mekah Madinah bukan punya Raja Salman. Mekah Madinah bukan punya artis yang bisa bolak-balik ke Mekah. Tapi Mekah Madinah punya Allah. Kalau ibu kepengen berangkat ke Mekah, dahulukan daftar sama Allah. Bagaimana caranya daftar sama Allah? Gak usah pakai duit. Minta setiap malam sama Allah. Amalkan sholawat Ibrahimiyah sekecilnya. Semalam itu 100 balik. Ibu doa sholawat Islamiyah tahu nggak Bu? Ibu tahu, hafal nggak sholawat Ibrahimiyah? Hafal? Singkat di Ustazah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamin innaka hamidun. Oh, iku salawat Ibrahimiyah sebagai 100 balen. Insya nanti dapat setahun ibu, insya Allah bisa berangkat ke Mekah. Kalau sudah dapat setahun baca salawat Ibrahimiyah tapi belum bisa berangkat ke Mekah, bagaimana Ustazah? Tambahin surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu suratul Ghina. Siapa sing baca suratul Waqi'ah akan diberikan kekayaan hatinya dan juga hartanya. Ya Allah ya Rabbal. Sudah dibaca suratul Waqi'ah juga Ustazah, tapi saya belum juga berangkat ke Mekah. Tambahin surat Yasin. Sudah ditambah surat Yasin tapi belum bisa berangkat juga Ustazah. Tambahin surat Haji. Sudah saya baca surat Haji juga Ustazah, tapi saya belum bisa berangkat ke Mekah. Tambahin surat Tanah. Aja disimpan baik di lemari. Jual. Insya Allah kita bisa ke Mekah. Buat apa
dari Allah. Pergunakan bonus sebaik-baiknya dipakai ibadah sama Allah. Betul Bu? Yuk kita lanjutkan. Rasulullah sedang berada di dalam Masjidil Haram ditemani pamannya Sayyidina Hamzah. Tiba-tiba datanglah dua malaikat utusan Allah, Jibril dan Mikail. Assalamualaikum, kata malaikat Jibril. Dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Jibril, ada apa kau kemari? Apa kata malaikat Jibril? Aku diutus oleh Allah bersama malaikat Mikail untuk menjemputmu ya Rasul. Kau akan diisrakan dan dirajkan oleh Allah pada malam hari ini. Tapi sebelum kita berangkat, kau akan kusucikan dulu hatinya. Maka Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ke pinggir sumur Zam-Zam. Ditidurkan Rasul di pinggir sumur, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali sampai suci. Tidak ada kotoran yang tersisa di dalam hatinya Nabi. Dibersihkan oleh malaikat Jibril dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Seperti apa? Syirik, bidik, dengki, jahil, kaniaya, ujub, riya, sombong, takabur, pelit, malas. Itu semua penyakit hati tidak ada di dalam hatinya Nabi. Sifat jelek seperti itu adanya di hati kita, umatnya Nabi yang hatinya kotor. Banyak yang suka syirik. Ada yang syirik orang Cilegon? Ada yang syirik? Wakeh Ustazah. Melihat tetangga kebeli motor, dianya ngebul. Tetangga kebeli sawah meriah. Tetangga kebikin rumah setruk. Tetangga kebeli mobil dibawa ke rumah sakit pakai ambulan desa. Tetangganya pakai mobil baru lah, dia pakai mobil ambulan desa. Udah nyampe di rumah sakit, ngedengar tetangganya kebeli sawah, dia mati. Na'udzubillah imin. Makanya bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Dengan apa? Menyucikan hati kita. Karena penyakit hati itu tidak ada obatnya di dokter, tidak ada obatnya di apotik. Apa dong Ustazah? Punyai obatnya apa? Obat hati iku ada 5. Cari ulama di dalam kitabnya, wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khola wa qiyamul laili wa tadarru'u bisa'ar wa mujalasatu shalihin al-fudala. Ngerti beli? Emang kelihatan orang apa katanya itu Munyai? Yuk kita artikan. Iku obat hati ana 5. Ae kama qala optik fil kaseti. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Boleh ikut. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga zikir malam perpanjanglah. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima berkumpullah dengan orang soleh. Obat hati iku ada 5. Yang pertama baca Quran. Ibu suka baca Quran? Yang suka-suka, yang tidak-tidak. Tapi kelihatan banyakan yang tidak suka. Betul apa tidak? Sekarang kerjaan ibu-ibu bukannya baca Quran, bukannya HP. Pegangannya bukan tasbih, tapi pegangannya HP. Arab turu buka HP, bangun tidur buka HP, Arab masak megang HP, apa-apa megang HP, kemana-mana HP sing digawa. Gak apa-apa duit ketinggalan, sing penting HP gak ketinggalan. Betul apa tidak? Sehari-hari ibu megangnya HP terus, lebih baik gak kebeli beras daripada gak kebeli kuota.
bisa saya tes dulu. Siap dites? Ini yang kerudung abang ya, siap dites? Bu, ibu, saya mau tes sampean, bisa baca Quran? Kepengen ayatnya, kepengen ayat sing cindek apa sing Jawa? Sing cindek wae. Ikutin. Kalau saya baca terus ibu lanjutkan ayatnya, sambung ayat. Iki jamaah saya bagi 3 kelompok. Sing iki kelompok A, kelompok B, kelompok C. Siap ya? Kalau saya tanya grup A, grup B menang baik. Grup C jangan jawab, grup A baik sing jawab. Siap grup A? Bu, siap bu? Teruskan apa yang saya baca. Saya pengen ngetes, jadinya bisa baca Quran. Betul bu? Kepengen ayat sing apa bu? Sing cinta apa sing jawab bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Wah, menang kabeh. Jalannya kepengen si cinta. Qaf. Ya Allah.
zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salate diakehi sodakohe diawehi zaman akhir kudu banyakin zikir. Ibu suka zikir? Bu, suka zikir? Zikirnya apa saja? Apa baik zikir? La ilaha illallah monggo, istighfar astagfirullah monggo, mau tasbih subhanallah monggo. Apa baik sih penting lisan kita zikir kepada Allah. Itulah obat hati yang ketiga. Salawat Jibril monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu salawat Jibril luar biasa pembuka rezeki. Amin. Bu, dilapangkan hati. Sing penting ibu rajin baca salawat, baca zikir. Barang siapa orang yang membaca salawat, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahalla wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahum Allah birrahmati war ridwan. Ngerti orang? Ya, kelihatan orang ngerti, sadar. Kata Imam Jalaluddin, barang siapapun orangnya membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak tadi Bu, kita baca selawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika salawat dibaca, ketika nama-nama Nabi Rasul itu disebut, illa hafatil malaikatu zalikal baita, maka bakal turun para malaikat ke tempat yang kita baca salawat. Malaikat turun, mau apa malaikat? Mau mendoakan ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi baca salawat. Kata malaikat, ya Allah Gusti, mudah-mudahan itu ibu-ibu, bapak-bapak orang Cilegeh yang lagi pada baca salawat, semoga dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, disehatkan badannya, dibayarkan hutangnya. Untung tidak baca salawat. Makanya jangan sekedar waktu hadiran kita baca salawat, toning umat kita baca salawat, gemakan salawat di rumah kita biar mereka datang ke rumah kita. Undang para malaikat ke rumah kita, jangan bukan lagi terus yang datang ke rumah. Betul apa tidak Bu? Siap baca salawat Bu di rumah, baca salawat siap? Sambil nyuci, sambil masak, baca salawat. Rasulullah akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Para malaikat akan datang mendoakan kita. Makanya paling untung manusia yang rajin baca salawat. Salawat nggak usah pakai wudhu juga bisa. Lagi haid juga bisa baca salawat. Betul apa tidak Bu? Kalau Quran nggak boleh dibaca sama orang yang haid, orang yang berhalangan. Tapi baca salawat siapapun boleh, dimanapun kita boleh baca salawat. Ketika itulah salawat dibaca, malaikat akan datang mendoakan kita. Makanya rajinlah baca salawat. Bu, kalau sambil nyuci baca salawat apa marahin suami Bu? Marahin suami itu bibirnya ngecebrak terus, ya Allah. Punya suami teh jorok banget, bajunya kotor-kotor, kesel, capek. Sambil nyuci, sambil marah-marah, nggak bakal nggak dapat pahala gitu kayak gitu. Betul apa tidak Bu? Mendingan kita baca salawat sambil nyuci. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salamun alaik. Ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullah tullahi alaik. Baca salawat, cucian beres, ibu baca salawat, insya Allah manfaat dunia akhirat. Amin. Beres masak, nyuci, baca salawat, betul? Ya saya kalau beres ibu nyuci, masak, ganti baca salawat. Sambil nyuci beras, sambil apa namanya Bu? Pokoknya sambil masak, ibu baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuci beras, ambil beras, kita baca salawat. Oh
sejati begitu nyata di mana di hati cinta selamanya. Nyuci beras Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah, sambil masak aja salawat, indah sekali makanannya, kita makan barokah dimakan sama anak suami kita. Masya Allah, luar biasa. Terus ngayunkan anak, ibu ngayunin anak kita pakai solau. Biasanya ibu kalau mengayunkan anak itu pakai selawat apa pakai apa bu? Biasanya ayunan ambil. Kepengen anaknya soleh. Enggak dikenalkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau mengayunkan anak bacakan solau, bacakan solau. Ini menyakunya umat Rasul pengen dapat syafaat yaumil qiyamah. Ayunkan anak. Ramah tangga, jangan manehna bapakku. Gasatnya hitungan lillah. Aduh, itu anaknya baru-baru tidur melotot. Kan itu malah pun lagu awet rajek bu. Jadi ini anak terpikiran, jadi anak stres. Ya Allah, mending kita ayunkan dengan sholat. Kenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan anak kita nanti kebesaran kedepannya kalau sudah besar menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, agama, negara, ya bu ya. Insya Allah bacakan sholat. La 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 sambil mengayunkan anak. La 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 Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Bareng. Ya Muhammad, Ya Muhammad, engkaulah Nabi yang baik hati, utusan Rabbul Izzati. Kaulah Muhammad, Nabi yang hebat, yang kan memberi syafaat. Ya Muhammad, Ya Muhammad, engkaulah nabiku, nabi idolaku. Ku mengagumi
saibah wondi moronan. Sudah jelas kita punya Nabi, punya Rasul Nabi Muhammad SAW. Ketika disebut namanya, ibu, kita semua akan mendapatkan syafaat. Kata Rasulullah SAW, inna awlan nasi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan dekat dengan Rasul nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Alhamdulillah. Makanya basahi diri kita dengan bacaan sholat. Dan yang kelima, obatnya hati adalah duduk dengan orang-orang yang soleh, yaitu duduk di majelis taklim, duduk di pengajian kayak seperti ini nih. Ibu ini sedang mengobati hati kita. Semoga ibu pulang hadirat, ibu hatinya pada sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasulullah SAW beres dibersihkan hatinya, dibawa oleh malaikat Jibril ke depan Masjidil Haram. Yang sudah ada nampak di sana adalah kendaraan yang siap membawa Rasulullah Isra. Apa itu kendaraan yang dipakai ketika Rasulullah Isra? Adalah buruk yang didatangkan dari surga Firdaus. Buruk itu adalah kendaraan berupa binatang berwarna putih, larinya seperti kilat. Makanya arahnya buruk barkun. Awal katanya adalah barkun, artinya kilat. Jadi Rasulullah itu bukan pakai Apollo, bukan pakai kapal jet, bukan pakai kapal terbang, melainkan buruk dari surga yang khusus diciptakan oleh Allah untuk membawa Rasul kita. Maka berjalanlah buruk secepat kilat. Rasulullah naik di atas punggungnya, Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri, mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan Rasulullah beberapa kali turun, beberapa kali diperlihatkan oleh Allah kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Bu, ini adalah cerita Isra. Saya ambil dari kitab Dardir. Apa kitabnya, Bu? Dardir. Dudu dahtir ya, Dardir. Dardir itu kisah Isra Mi'raj. Kitabnya lumayan tebal. Kalau saya ngaji kalau jamaah 4 bulan baru tamat, baru khatam. Di sini cuma 1 jam minimal, maksimal 1 jam setengah. Insya Allah saya akan tamatkan, meskipun kita ambil yang penting-pentingnya saja. Siap ibu-ibu mendengarkan? Siap? Rasulullah berjalan naik buruk. Di perjalanan Rasulullah diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang dilihat Rasul? Hatta ala qaumin yasra'una bi yaumin wa yasruna bi yaumin kullama hasadu 'ada kama kana. Rasulullah melihat orang yang lagi tandur waktu itu dan panennya juga hari itu. Tandurnya sekarang, panennya sekarang. Ada nggak di Cilegon yang kayak gitu, Bu? Kalau kita tandur sekarang, kapan panennya? Ya 3 bulan yang akan datang kalau tidak diserang hama. Kalau keserang hama ya tandur lagi, tandur lagi. Betul apa tidak, Bu? Mudah-mudahan saya doakan panennya biar bagus, hasilnya biar banyak, harganya biar mahal. Amin ya Allah ya Rabbal. Kampung yang dipakai ibadah, kampung yang dipakai memperingati PHBI, peringatan Hari Besar Islam, mau Maulidan, mau Isra Mi'raj, akan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita ingat ini adalah seorang nabi, nabi nomor 1, tidak ada lainnya, dunia sampai akhirat. Makanya akan tersenter oleh cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat orang yang lagi tandur sekarang, panennya sekarang. Ketika dipanen, padinya bukan habis, tambah banyak, Bu. Diari sepohon jadi 10 pohon, diari sedapur jadi 10 dapur, diari di depan, di belakang jadi, balik ke belakang, di pinggir jadi, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapakah itu Jibril? Orang mana Jibril? Kenapa dia tandur sekarang, panen sekarang, dan panennya tidak habis-habis? Siapa itu Jibril? Maka Jibril ngejawab, ya Rasulullah, itu adalah umatmu orang Cilegeh ya Rasul. Orang sih kayak apa Jibril? Haula'il mujahiduna fisabilillah.
sedekah, ahli jariah, kebaikannya akan diganti oleh Allah. Satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Alhamdulillah. Ana wong cilege sing bager, ahli sedekah ana, ahli jariah ana, yang suka menyantuni anak yatim ana. Tenang saudaraku, kebaikan Anda akan diganti oleh Allah. Satu kebaikan 700 kali lipat. Makanya orang yang bersedekah, orang yang dermawan tidak akan pernah miskin oleh hartanya, tidak akan pernah bangkrut usahanya. Bal yazdad, barita bertambah dan bertambah. Yang kaya tambah kaya, yang punya sawah tambah sawahnya, yang punya mobil tambah mobilnya. Makanya kita jangan pelit, sing pelit anak orang. Sing pelit anak orang, sing koret anak orang. Wakeh, tenang, sing pelit anak. Yang pelit juga nanti kebagian. Ini baru ngebahas yang baik ahli sedekah. Sing pelit juga ada. Ibu jangan marah dulu, nggak dibahas, tenang ya. Jadi orang koret kok saya nggak dibahas. Tenang koret, nanti juga ada. Siap Bu? Lanjut. Pasaru berangkat lagi Rasul meninggalkan orang yang baik ahli sedekah. Tiba-tiba Rasul di depan melihat, hatta ala qaumin ala akbarihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yusrahuna kama tusrahul ibil wal ghanam wa ya'kuluna ad-dari'a was-saquma wa radfa jahannama wa hijarataha. Rasul melihat rombongan manusia yang digiring kayak kambing, digiring kayak sapi, digiring kayak kerbau, digiring seperti binatang, sambil dipukul sama malaikat, dikasih makan kayu borek dan kayu jagung, bahkan bara api neraka dimasukkan ke dalam mulutnya. Na'udzubillahi min. Kata Rasulullah, man haula ya Jibril, siapakah itu Jibril? Kata mereka, Jibril ya Rasulullah, orang yang digiring kayak binatang, sambil dipukul sama malaikat, dikasih kayu borek dan kayu jagung, dialah manusia umatmu, orang Cilegon ya Rasulullah. Na'udzubillahi min. Orang sih kayak apa Bril? Dialah manusia yang tidak pernah berbagi, dialah manusia yang tidak pernah bersedekah. Ada yang maulidan diam saja, ada yang Isra Mi'raj pura-pura tidak lihat, ada masjid dibangun pura-pura nggak tahu, anak yatim lewat diantepin. Dialah orang pelit, orang korek, orang kumet, orang bakhil alias buntut kasiran. Anak orang sing buntut kasiran ning didodoke euy korek. Mana orangnya? Jadi di depan, no di belakang. Kata orang belakang, no di depan. Korek. Karungu. Orang korek nanti di sana digiring kayak kambing, dikasih makan kayak dores sing pahit, bara api neraka makanan orang yang pelit. Makanya apa untungnya jadi orang yang pelit? Di dunia nggak bahagia meskipun duitnya banyak, betul apa tidak? Karena orang yang pelit mah sayang dan sayang terus. Boro-boro buat bibir orang lain, buat bibirnya juga sayang. Betul apa tidak? Kalau jalan kemana-mana kepengennya dibayarin baik, kalau ngebahas kepengennya ditraktirin baik, betul? Pengennya nyubit nggak mau kecubit, maunya dikasih nggak mau ngasih. Dialah orang yang pelit. Saya peringatkan kepada orang-orang yang pelit, dengarkan. Umur kita nggak bakalan lama, kita semuanya akan mati. Harta benda yang kita punya nggak akan kita bang. Betul apa tidak? Oh, kita mati nggak? Mati. Cuman waktunya yang belum kita
qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam mati, putus semuanya. Sawahnya banyak nggak dibawa, tokonya besar, orangnya mati nggak dibawa tokonya, rumahnya gedong, orang digandong, istrinya cantik nggak digendong, betul apa tidak? Anaknya anak 12 nggak dibawa, semuanya ditinggalkan. Kemudian apa dong yang dibawa? Kata Rasul, illa min salasin, kecuali 3 perkara sing digawa. Apa yang perlu perkara? Ibu udah punya belum? Wis duwe durung? Sing telu. Apa saja sing telu? Rumahaken. Hei, korek, rumahaken. Sing digawa mati anak telu. Nu nganter ka alam kubur. Jangan protes dulu kalau saya bahasa Sunda, nanti saya artikan. Tilu saur hadis Rasul, hiji sedekah jariyah, serta ikhlas karena Allah. 2 ilmu nu manfaat, serta di alam manfaat. 3 putra anu saleh, ngaduakeun ibu Rama. Sing digawa mati anak Lut. Kaping 1 sodako jari, yang biasanya ibu ngasihnya sing cilik apa sing gede? Kalau ada yang minta sodako jariah yang kecil apa yang besar? Ning dompet ada duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5 ngewan, 2 ngewan, sing endi sing keluar? Ternyata ning Cileunyi akeh syukur. Sodako hirong bae, ratusan nyo pengen keluar di bebesin maning, aja keluar memang buat makan bayar emok. Ada yang suka emok ada? Ada yang suka duduk di emok ada? Yang suka pinjam uang riba ada? Tunggu, nanti setelah ini akan ada. Buat orang-orang pemakan riba jangan pulang dulu, awas. Orang Korea dengerin. Sekarang mau dibahas orang Korea. Betul. Karena yang dibawa mati hanya sodako jariah, bukan uang yang banyak di dalam bantal. Di mana ada duit di bawah bantal, di bawah kasur, di dalam laci dan hari. Giliran kita mati, duit dipakai kawin kalau laki, Bu. Betul apa tidak? Makanya jangan makanya jangan jalma korete merege hese arese mere hayang nabi bere. Betul. Mau diajak sedekah, ngomong nasokannya mending adang dalam lima, raja ngagade sawah, najan duit na loba, sawah na oge lega, mon ajal entos tiba, eta moal dibawa, jalma korete merege harese mere hayang na dibere. Betul apa tidak? Kerumong nggak wong koret euy? Mati nggak bawa apa-apa. Waktu hidup kita melupakan dunia, melupakan akhirat. Betul apa tidak? Nyari duit dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, duit dan duit, kita usaha ngaji nggak keboro, sholat nggak keboro. Betul. Ternyata kematian datang secara tiba-tiba. Israel datang tanpa permisi. Israel datang orang nge-WA. Al-maut ya'ti baghtatan. Maut datangnya ngagetin kita. Gak nunggu tua, gak nunggu sakit. Makanya jangan merasa masih muda, jangan merasa masih sehat. Karena kematian bisa datang kapan saja. Betul apa tidak?
sama Israel semuanya. Hanya terlihat sama orang yang mau mati, meskipun banyak yang nunggu nih. Orang yang nunggu nih gak melihat Israel, tapi orang yang mau mati melihat kedatangan Israel. Bagaimana sekarang ibu udah melihat belum kedatangan Israel? Oh, belum, berarti masih lama. Israel datang dengan rombongan 10 malaikat Israel, yang satu ada di atas kepala dan yang 9 ada di bawah telapak kaki. Yang 9 malaikat Israel yang ada di bawah telapak kaki mendorong nyawa dari bawah. Berhenti di mana? Di mata kaki. Ke bawah udah mati, udah dingin. Atas, ke atas masih hidup, masih hidup. Didorong lagi kalau malaikat sing 9 bu, malaikat Israel kaget. Berhenti di lutut kita. Ke bawah sudah mati, ke atas masih hidup. Betul apa tidak? Didorong maning sampai kemana? Ke pusat. Ke bawah udah mati, ke atas masih hidup. Ceplok, ceplok, ceplok. Semua kita akan mengalami seperti itu. Didorong lagi itu nyawa sampai lagi dada. Didorong lagi sampai lagi mulut kita. Maka setelah ada di mulut, diserahkan kepada Israel pusat yang ada di atas kepala kita. Maka tugas Israel pusat akan menjaga nyawa kita dari atas kepala kita. Selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Wati ora bu. Masya Allah, makanya banyakin ibadah, banyakin sedekah. Mana uang yang banyak nggak nolongin kita, karena Israel tidak bisa disogok dengan uang. Betul. Ketika sudah mati dikemanakan kita bu? Jawab, dikemanakan? Dikubur. Karena orang yang sudah mati meskipun cantik jelita, maaf sudah tidak berguna. Walaupun tampan itu laki-laki, maaf kalau sudah mati bangkai yang ada. Tidak ada yang berani mau datang, tidak ada yang mau menemani, tidak ada orang yang mau menghampiri, karena kita sudah menjadi bangkai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi dapat bersama. Secepatnya jasa dipendam. Jreng 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 jreng. Secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Ngebantuin pokoknya doang. Kalau udah mati jadi bangkai, udah tidak berguna bu. Kita dikubur sendirian saja, di dalam kubur tak ada yang menemani, gak ada suami, gak ada anak, gak ada orang tua, gak ada saudara. Betul apa tidak? Tetangga semuanya meninggalkan kita, apalagi si Besti dari kemarin udah kabur si Besti. Anak si dua Besti anak. Apa-apa kalau Besti punya apa-apa nawarin si Besti, giliran mati Besti kabur, bu takut sama si kita. Makanya kalau punya apa-apa jangan ingat kalau si Besti baik itu tetangga sedekat kita kasih, betul. Dia punya kolak, Besti, aku punya kolak, mau enggak? Cepat kesini ambil. Masya Allah, si Besti yang jauh dikasih, tetangga depan rumah gak dikasih. Padahal kalau ada apa-apa sama tetangga yang dekat dulu. Ibu sering perut minta dikerok sama siapa? Tetangga, gak mungkin manggil si Besti keburu mati. Kelamaan, betul. Makanya utamakan tetangga yang dekat dulu. Kalau punya apa-apa tetangga kita kasih dulu, gampang si Besti mah. Betul bu? Makanya jangan korek, jangan pelit. Kalau punya harta kita sedekahkan, kita jariahkan. Itulah nanti akan kita ketemu nanti di sana, sedekah akan diganti sama Allah 700 kali lipat. Insya. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat dan juga di alat manfaat. Makanya kita kudu punya ilmu. Apa? Di mana ilmu adanya? Di tempat ilmu, di majelis taklim. Makanya ngaji. Ada pengajian ibu-ibu? Dina apa? Dina Jumat, dina Rebo. Akes ngaji ne. Akes ngaji ne. Wah, pehu saja sandalnya sampai keluar-luar. Ya iya sandalnya nih luar. Pas ngeliat ke dalam yang ngajinya ngaji sirem, ngebaris di sisi balik perem. Kebanyakannya nenek-nenek peserta ngaji mah yang muda mah sibuk. Betul apa tidak? Sibuk ke sana, sibuk ke sini pengajian. Penting. Jangan hanya sekedar kita hadiran maulidan, hadiran rajaban, tapi ngaji sehari-hari ibu gak mau, orang gelem. Betul apa tidak?
dunia sampai mati, kesibukan ibu tidak akan pernah ada habisnya. Betul apa tidak? Kalau ibu tidak menyempatkan waktu untuk ngaji, seminggu sekali mampu wajar, seminggu sepisan kita ngaji ke majelis, biar hati kita mendapat pencerahan, biar dosa kita diampuni oleh Allah, biar kumpul kita diberkahi oleh Allah. Makanya kudu daek ngaji, laki perempuan semuanya kudu ngaji, yang bocah, yang lanang, yang duadon semuanya kudu ngaji, yang tua, yang muda kudu ngaji. Ayo ngaji, ji, ji, ji. Ayo ngaji. Kewajiban berang penting ulah lali. Ayo ngaji, ji, ji, ji. Ayo ngaji. Pegawaian, boh awewe, boh lalaki, ajakan tetangga, rejeng babaturan. Hayu babarengan urang makan ka pengajian. Omat ka Bu RT, rejeng ka Bu RW, montong hare-hare bisi keburu jadi bangke. Hayu ngaji, ji, ji, ji. Hayu ngaji. Angkat ngaji, aja menambah di rumah, betul Bang? Biar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kita ke bawah nanti mati adalah yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Moga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Kita doakan anak kita yang lagi mondok, dia dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi penerus nanti di kampung kita, menjadi Pak Yai, menjadi Bu Nyai, insya Allah. Itulah yang kedua yang dilihat Rasul adalah orang-orang yang pelit, yang tidak pernah bersedekah, digiring kayak binatang, kayak kambing, kayak kuda, dipukul sama malaikat makanannya kayak lore dan kayak zakom, bahkan api neraka bara, api neraka dimasukkan ke mulut orang yang pelit. Lanjut 10 menit maning. Saya kalau ngaji dimanapun ngaji cukup 1 jam saja. Lewat 1 jam urusannya lembur. Makanya saya harap lemburan nanya dulu panitia. Saya takut panitia, bagaimana lembur? Saya nggak nanya sampean nggak bakalan bayar saya. Sing bayar panitia, betul apa tidak Bu? Lanjut, ayo kita lanjutkan karena ngaji belum kelar. Setengah 12, Masya Allah, wis bengi Bu. Lanjut. Pasaru berangkat Rasulullah meninggalkan orang yang pelit. Tiba-tiba Rasul melihat orang yang dipukul kepalanya sampai pecah. Di mana pecah balik maning bulat, dipukul lagi, pecah lagi, terus-terusan. Wala yaqulu anhum turdakhuru usahum kullama rudikhat adat kama kanat wala yaqtur anhum. Rasulullah melihat orang yang dipukul kepalanya sampai pecah. Ditanyalah kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah umatmu orang cileget ya Rasulullah." Orang si kaya apa, Bril? Haula'il ladzina tatasaqalu rusahum 'anis salatil maktubah. Dialah manusia yang dipukul kepalanya sampai hancur. Adalah manusia yang tidak pernah bersujud kepada Allah. Dialah manusia yang suka meninggalkan salat fardhu lima. Ada yang hadir yang tidak pernah salat? Ada? Yang hadir ada yang meninggalkan salat? Masya Allah. Kenapa ditinggalkan itu salat? Salat adalah kewajiban dan tiap agama. Pantas saya datang ke sini merinding. Merinding Bu. Saya masuk aja merinding. Emang kenapa saya merinding? Ternyata di sini banyak jurig. Ibu tahu jurig? Setan. Yang setan, banyak setan yang nggak ada kepalanya. Ibu ngeliat ya? Lah nggak bakal ngeliat sih setannya ibu. Kalau kata orang Sunda bukan setan, jurig tangannya Bu. Ternyata banyak jurig yang nggak ada kepalanya. Makanya orang yang nggak sholat itu bagaikan jurig yang nggak punya kepala. Kenapa Ustazah? Karena Islam kalau sholat itu satu paketnya. Kalau ibu ngaku Islam kudu sholat supaya punya badan, punya kepala. Tapi kalau ibu nggak sholat berarti, kalau Islam nggak sholat berarti hanya punya badan dan nggak punya kepala. Berarti yang tidak punya kepala adalah jurig yang nggak punya kepala. Ibu nggak usah tersinggung, yang tersinggung berarti jurig. Karena sih nggak sholat itu namanya jurig.
curi. Bapak kayak emak salah tapi anak orang salah, berarti ibu kalau bapak miara curi. Sekeluarga orang sholat, mamanya bibirnya, uangnya, akhirnya kafe, alonnya semuanya orang sholat. Berarti the big family of curi, keluarga besar. Saya sholat itu saja tapi tetangga saya nggak sholat, berarti ibu bertetangga karo orang yang nggak sholat arane sing hadir, yang sing hadir orang sholat sing hadire ustadahe atau saya dipanggil datang ke sini disebut curi. Baiklah para curi yang terhormat, mari kita lanjutkan. Sedangkan tanggung kepalaku saya disebut curi. Orang yang gak sholat anaknya, makanya ibu jangan ninggalkan. Insya sholat itu boro-boro kita tinggalkan, bu, kita akhirkan waktunya juga jangan. Kalau kita nggak mudorot, betul apa tidak, bu? Nah ini makin kadang-kadang kita sholat waktunya sisa HP, sisa turu, sisa mangan, sisa ngomongin orang, betul apa tidak? Sholat sadar duhur jam 2, asar jam 5, maghrib nonggone peteng. Kan biasanya katanya subuh ke abangan, ya kepengen atau maghrib ke petengan. Sholat isya nonggone ikram, betul. Sholat subuh kesiangan, ada yang begitu ada. Naik emak arep kemana, naik emak arep kemana, naik emak mau tidur mak. Ya lah wis bengi mak wis tidur ya. Arep uyu mak. Oh iya. Aja pitah ya, arep uyu arep turu. Oke, orang ngerumu meren ya. Lanjut. Si orang salat dipukul kepalanya sampai pecah. Pas Harun berangkat ke Rasulullah, tiba-tiba Rasul melihat rombongan manusia yang ditenggelamkan dalam air darah dan air nanah. Wa yulqamul hijarah, dan dilempar batu kalau malaikat, bu. Asal tembong sirahe bletak, hancur. Masuk lagi ke dalam darah dan nanah. Keluar lagi kepalanya, dilempar lagi ke batu, masuk lagi kepalanya. Terus-terusan. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa itu Jibril? Jangan-jangan itu wong Cilegon, Jibril." Iya ya Rasulullah, itu wong Cilegon. Orang sih kayak apa, Jibril? Sing ditenggelamkan dalam air nanah, air darah. Kata malaikat Jibril, dialah manusia pemakan riba, yang suka meminjam uang-uang riba, yang suka duduk di bank emok, yang suka pinjam uang bangke alias bank keliling. Ada enggak? Na'udzubillahi min. Pak Lurah iki wargane komplit. Sing ora sholat akeh, sing koret sing bager, sing pinjam riba. Uang riba itu haram. Yang mengharamkan riba bukan ustazah, bukan bunyai, bukan pak yai. Yang mengharamkan riba itu Allah Subhanahu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Makanya ibu jangan suka pinjam uang riba. Yang pinjam uang riba nanti ditenggelamkan dalam air darah dan air nanah. Meskipun kita butuh, meskipun kita perlu dengan uang, coba dong kita pikir-pikir, kita pilih-pilih. Uang riba itu orang berkah, dipakai dagang orang manjang, dipakai tani tinggal daki, dikasih makan anak kita, anaknya bandel nggak bisa diomong, dimakan kalau kita makan haram. Kosak kalbuh au mata kalbuh. Kalau kita memakan barang haram, hati kita akan keras, bahkan mati hati kita, nggak bisa mendengar nasihat. Na'udzubillah ini. Makanya sudah jauhkan ya bu, jauhkan kita dari perbuatan riba. Insya yang sudah ya sudah, nggak apa-apa. Kalau ibu masih punya hutang, ibu lunasin. Insya jangan hidup banyak ut. Kalau punya utang nggak gara-gara mikirin utang, hidup jadi tidak tenang. Pagi sore siang dan malam selalu ada yang datang. Siapa sih datang, bu? Lagi-lagi aku tadi sedih. Pinjam lagi, ngutang sana sini. Daripada mikirin utang, mending kita
Karena orang yang sholawatan nanti kan dapat ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya doakan semoga yang punya utang semuanya lunas. Kalau udah lunas, Masya Allah, bodo amat kalau mengutang lagi. Saya mah cuma ngasih tahu doang, betul. Tugas penceramah, tugas seorang dai ini adalah untuk menyampaikan tabligul Islamnya, menyampaikan hukum-hukum Islam. Benar katakan benar, salah katakan salah, halal katakan halal, haram katakan haram. Keterima orang keterima, terserah Anda. Betul apa tidak? Lanjut. Rasulullah berjalan kembali, tiba-tiba Rasul melihat rombongan wadon, khusus wadon lakalana. Emang pada kemana lanang? Ternyata lanang ngawis enang sor. Wadonnya yang duhur, lanangnya yang sur. Ya Allah, pantesan orang anak lanang wadon kabe. Wadon sih kayak apa? Lidahnya panjang menjulur 30 meter. Itu lidah dibelit-belitkan ke lehernya. Sementara air panas yang mendidih dimasukkan ke dalam mulutnya. Hancur semua organ yang ada di dalam tubuhnya. Na'udzubillah min. Kata Rasulullah, Jibril, iku ada lawangan Jibril. Cerege. Wis jujur kabeh, ngaku ya, ngaku cerege. Oh, si kayak apa, Bril? Wadon si kayak apa? Wadon yang lidahnya panjang menjulur dibelitkan ke lehernya, dimasukkan air panas ke mulutnya adalah wanita yang sehari-hari suka marahin laki, yang suka ngomelin laki. Ada enggak? Yang suka melototin suami, yang suka tunjuk-tunjuk suami, yang suka marahin suami. Mana istrinya, mana perempuannya, mana wadonnya? Anak, nggak boleh, Bu. Kita ini wanita punya suami, hormati suami Anda. Betul. Apapun keadaannya, seperti apapun bentuknya, mau kurus, mau kecil, mau ireng, sing penting urip. Hormati, betul atau tidak? Jangan memalukan majelis taklim. Kita itu muslimat NU, aswaja, betul. Aswaja ahlussunnah wal jamaah. Jadilah wanita-wanita muslimat yang hebat, yang berbakti kalau suami, kemana-mana izin kalau suami. Ibu suka izin, cium tangan suami kalau mau berangkat. Ibu suka cium tangan suami. Orang yang mencium tangan suami merolok dosanya dari sela-sela jari. Jangan dikira suami tangannya biarpun hitam, jerem, bau, kita cium tangannya merolok dosa. Tambahin cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Suka enggak? Gelem enggak? Bo, cium pipi suami, bapak cium pipi istri. Kalau suami istri mencium pipinya masing-masing, maka itu seperti mencium Hajar Aswad. Bayangkan, Hajar Aswad yang asli anak di Mekah, ongkosnya mahal. Betul? Ongkosnya mahal, nunggunya lama. Betul, Bu? Sudah masuk ke Mekah, kita datang ke Ka'bah, belum tentu bisa mencium Hajar Aswad. Tidak semudah yang kita bayangkan, susah luar biasa. Ngapain cari yang susah? Ngapain cari yang mahal? Ngapain cari yang lama? Hajar Aswad ada neng omah kita. Tuh di lawang pantok, di pintu ada suami kita lagi duduk. Nah, Hajar Aswad.
rumah tangga, pertahankan rumah tangga kita. Sekali seumur hidup gak boleh berpisah, kecuali maut yang memisahkan kita. Saya nih suamimu, dia pun jelek, hitam, gak apa-apa bu, simpati kulit. Kalau sudah gak ada ibu kehilangan, betul apa tidak? Kalau suami udah mati, ibu kehilangan, karena dunia itu kalau tidak meninggalkan ya ditinggalkan. Ibu kepengennya ditinggalkan apa meninggalkan bu? Kayak meninggalkan. Kepengen ditinggal, kepengen meninggal sendiri, meninggal duluan apa meninggal belakangan? Ya bagaimana Allah baiklah, ya bu ya. Tapi kalau ibu sudah kehilangan, kalau suami kita sudah meninggal dunia, baru terasa, baru terasa bu. Kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa nangis belaki mati. Ya Allah, Kang, kenapa mati duluan, Kang? Melo, Kang, melo. Kalau ada hamil, ada wanita kayak gitu, gue pengen melo, masukin aja ke kubur. Terus dimasukin kubur, mak embong. Ditinggalin mati, Masya Allah, nangisnya pekok kejotan. Mana yang dapat seminggu, alisnya ada juralit manis. Betul bu, bibirnya abang, alisnya ada juralit, pakai bulu mata. Masya Allah, terhadap Allah. Pabrik cekin gak ke muka, merah, kuning, hijau, anan, mata. Betul. Makanya kalau ibu nangis biasa baik, ketimbang kalau laki biasa baik. Jangan acting, kebanyakan drama gitu mah. Pokok sodan, gogoleran, Masya Allah. Seminggu ngejuralit alis. Cari pengganti, betul tuh. Masya Allah, tabarakallah. Padahal masih aktif. Perjalanan Isra ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dilihat Nabi. Cuma tidak akan saya bahas semuanya karena waktunya wis kemudian. Kemudian Rasulullah tibalah di Palestina. Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ini perjalanan Isra dari Makkahul Mukarramah sampai Palestina, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa, tiba-tiba Rasul melihat angga yang menjulang ke atas langit. Tangga terbuat daripada emas, intan berlian. Ini yang dinamakan Mi'raj. Siap Mi'raj? Tadi Isra, sekarang Isra itu berjalan. Kalau Mi'raj itu naik atau munggah. Jadi setiap munggah itu Mi'raj. Ya bu ya, ibu mau naik ke tempat tidur, berarti ibu Mi'raj ning tempat tidur. Wis ngebaris karo bapak, wis turu bareng karo bapak. Bapak ngarawas, bu kepengen Mi'raj. Ibu kudu ngerti. Kalau bapak kepengen Mi'raj, berarti bapak kepengen naik. Masya Allah. Bu, siap Mi'raj. Rasulullah naik ke atas tangga tersebut. Dihapit Jibril belakang tuh, Mikail sebelah kanan kiri. Maka belasan Rasul naik ke atas langit. Tibalah Rasul di langit yang pertama. Pastaftaha, maka minta dibuka itu pintu langit dunia. Ternyata di langit yang pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihis. Dari Adam anak di langit yang pertama bu. Bapak moyang kita Nabi Adam ada di langit yang pertama. Barangkali orang Cilegon mau ziarah ke Nabi Adam, bapak kita di langit kanji. Oke, jalan. Di langit kedua Rasulullah melihat berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihis. Di langit yang ketiga beliau berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihis. Catat nanti saya ulang lagi. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihis. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihis. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihis. Dan di langit yang terakhir, di langit ketujuh beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihis. Hafal orang. Langit kehiji ada Nabi. Langit kedua ada Nabi Isa karo Yahya. Di langit ketiga baru Nabi. Di langit keempat ada Nabi lima Nabi Ha, enam Nabi Nuh, tujuh Nabi Ibrahim. Alhamdulillah sudah nyampe di langit yang ketujuh.
Setelah tiba di langit yang ketujuh, beliau naik lagi. Inda sidratil muntaha. Ibu jangan berhenti dulu. Kalau tangan saya belum ngepel, ibu udah berhenti terus aja. Allah, siap bu? Siap. Balik maning. Inda sidratil muntaha. Bengek ibu. Indaha jannatul ma'wa. Oh, udah ngepel bu. Kata saya ini ngepel udah. Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha Rasul berpisah dengan malaikat Jibril yang selama tadi bersama-sama terus di sana. Beliau berpisah. Apa kata Rasul Jibril? Tunggu aku di sini. Kenapa Jibril nggak dibawa? Karena nggak diizinkan masuk oleh Allah. Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan masuk. Kemudian beliau naik lagi di atas Sidratil Muntaha itu ke mustawan, ke awang-awang, ke rob-rob, ke bakosin, melewati alam malakut, melewati alam lahud. Alam malakut itu alam para malaikat. Alam lahud itu alam pangeran yang paling tinggi. Bukan berarti Allah itu punya tempat. Maaf, Allah itu beda kalau kita. Mukhalaqatul hawadis. Jadi ibu jangan menganggap Allah itu diam di sana. Enggak. Ya, karena Allah itu gak punya tempat. Beda kayak kita. Kalau kita punya rumah, punya apa ibu ya, Allah itu beda dengan kita. Rasulullah SAW tibalah di alam laut, kemudian berjumpa dengan zat Allah Subhanahu. Sajidan sujud Rasul di hadapan Allah. Ketika Rasul sujud, Allah berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, sal tu'ta. Cepatlah kau minta kepadaku apa yang kau inginkan, akan aku berikan Muhammad. Aku sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa bisa membelah lautan. Aku sudah memberikan mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Dan aku sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim bisa beliau tidak bisa dimakan api. Kemudian kau ingin apa Muhammad? Ya Allah, Rasulullah itu ditawarin bu, karena Allah bu. Ketika ditawarin Rasulullah menjawab, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Saya tidak mau harta benda, saya tidak mau jabatan, saya tidak mau kekuasaan, tidak mau emas, intan dan berlian. Rasulullah tidak mau semua kemewahan dunia. Lantas apa yang kau inginkan Muhammad? Kata Allah, aku hanya ingin semua umatku dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian kata Allah, Muhammad, kalau memang itu pintamu, kalau memang itu keinginanmu, akan aku kabulkan. Semua umatmu akan dimasukkan ke dalam surga, termasuk orang Cileceh semuanya. Orang Cileceh semuanya bakal masuk surga. Orang Tamiang kabeh bakal masuk surga. Orang Indramayu kabeh bakal masuk surga. Orang Indonesia kabeh yang notabene agama Islam kabeh bakal masuk surga kalau mengimankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi nggak bakalan langsung masuk surga, kok kita transit dulu. Karena kita kan banyak dosa. Surga nggak mau nerima orang yang berdosa, betul. Surga itu tempat yang suci, yang masuk surga orang yang suci. Kita banyak dosa. Makanya sekarang di dunia banyak istighfar biar dosa kita sedikit-sedikit habis. Betul bu? Kayak lemari itu nggak mau dimasukin baju kotor, lambi kotor nggak mau masuk lemari. Kalau ibu punya baju kotor, lambi kotor, masuk lemari apa masuk mesin cuci? Mesin cuci dikit bu, oh diguer dulu, masuk pengering guer dulu, udah dikeringin dijemur tempat yang panas, betul atau tidak? Terus digosok rapi, harum, wangi, baru masuk lemari. Ibu juga sama, datang ke sana ke akhirat ibu banyak dosa. Dosa ninggalin sholat, dosa ninggalin puasa, dosa pelit, dosa galak kalau laki. Itu dosa kan? Masya Allah, dimasukin dulu ke dalam neraka, dipukul dulu kepalanya, diguntingin dulu lidahnya, dirojokin dulu matanya. Masya Allah, sampai kita habis, cuman kerangka yang ada kering, hangus. Masya Allah, tinggal matanya aja berkedip-kedip, hidup, tetap urip, nggak pernah mati lagi di sana. Kalau sudah habis dosa kita, barulah kita akan diangkat oleh malaikat. Diangkat sama malaikat, dimasukkan ke dalam ma'ul hayat.
menjadi muda, wanita menjadi cantik, laki juga menjadi tampan. Karena tidak ada yang jelek yang masuk surga, tidak ada yang peot. Yang masuk surga tidak ada yang hitam, semuanya masuk. Cantik, tampan, muda, kencang kulitnya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu kepengen masuk surga, Bu. Kata Allah, saudara Muhammad, cepatlah kau kembali ke dunia. Kasih tahu kepada umatmu kalau memang ingin masuk surga, laksanakan perintahku, kata Allah. Apa perintahmu ya Allah? Khamsina salatan, 50 waktu salat untuk umatmu. Jadi kita itu dikasih kewajiban kalau Allah itu mau sholat 50 waktu, bukan 5 waktu, tapi 50. Banyak apa sedikit tuh? Masya Allah. Kemudian Rasulullah turun membawa tugas dari Allah sholat 50 waktu. Beliau berjumpa dengan Jibril di Sidratil Muntaha. Jibril, ayo kita pulang. Siap ya Rasulullah. Kemudian beliau turun ke langit yang ke-7 berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim diam saja tidak berkata. Beliau turun lagi ke langit yang ke-6, di sana berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nanya kepada Nabi Muhammad, ta'ali. Apa itu ta'ali? Di sini merene. Muhammad ta'ali di surah, cepat ke sini Muhammad. Ada apa Nabi Musa? Saya mau tanya, dikasih apa kamu sama umatmu kewajiban oleh Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Aku dan umatku diberi kewajiban oleh Allah salat fardu 50 waktu. Masya Allah, akhir teman Muhammad. Rasa-rasanya umat itu tidak akan pernah sanggup salat 50 waktu. Emang kenapa Nabi Musa? Umatku saja yang tingginya 15 meter gak sanggup salat 50 waktu. Apalagi umatmu Muhammad. Emang kenapa umatku? Umatmu ikut tipis keimanannya. Umatmu ikut lemah fisiknya. Umatmu itu kecil badannya tapi gede utangnya. Jadi Nabi Musa, tapi bener kan Bu? Badannya kecil tapi utangnya apa-apa, gede utang sih, penting kebayar. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Kata Nabi Musa, Muhammad jangan pulang dulu ke dunia, kasihan umatmu gak bakalan mampu Muhammad. Menimbali lagi kepada Allah, minta dikurangi, minta dipermudah, minta dikurangi. Itu sholat jangan 50 waktu. Rasulullah kembali kepada Allah karena kasihan sama kita Bu, takut gak kuat. Sujud lagi di hadapan Allah. Kata Allah, ada apa Muhammad? Balik lagi. Ya Allah tolong kurangi, jangan 50, umat saya kecil-kecil gak bakalan kuat ya Allah. Dikurangi kalau Allah 5 jadi 45. Balik maning kepada Nabi Musa, bilang Nabi Musa 45 waktu gak bakalan kuat Muhammad, 45 masih banyak. Balik lagi sama Allah minta dikurangin. Rasul balik lagi kepada Allah, dikurangin 5 jadi 40. Balik lagi ke Nabi Musa, terus bolak-balik sampai 9 kali balik. Setiap balik itu 5 waktu dikurangi sama Allah. Yang 50 itu kan tersisa 5. Setelah 5 kata Allah, Muhammad itu sholat jadi 5 waktu, tapi ganjarannya tetap 50 waktu. Alhamdulillah. Rasulullah balik ke Nabi Musa, Nabi Musa aku mau pulang ya. Itu ceritanya kurang lebih seperti itu Bu. Kata Nabi, emang berapa sekarang? Kata Nabi Musa, sekarang 5 waktu. Kata Nabi Musa, gak bakalan kuat umatmu 5 waktu juga. Tapi aku sudah malu, gak bakalan bolak-balik lagi, gak bakal. Dari 50 sampai 5 waktu, sekarang udah 5 waktu, juga balik lagi, habis semuanya. Udahlah, Nabi Musa, aku mau pulang saja, membawa sholat waktu yang sholat fardu 5 waktu. Masa umatku gak kuat sholat fardu 5 waktu? Akhirnya keputusan Nabi, beliau kembali ke dunia, membawa tugas dari Allah untuk kita semua, yaitu sholat fardu 5 waktu. Inilah ending daripada cerita Isra Mi'raj. Makanya sholatnya jaga. Sholat ini dikasih sama Allah di tempat yang paling tinggi. Maka siapa yang sholat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naiknya orang yang mukmin kepada Allah. Setiap waktu zuhur kita datang setor sama Allah. Asar kita sholat. Betul Bu? Setiap kali sholat di depan kita tuh ada malaikat 2 nonggoni kita sholat Bu. Kalau kita sholatnya beres sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka sholat itu akan disetorkan kepada Allah. Kalau sholatnya orang beres, artinya mikirin baik utang, Allahu Akbar, badannya sholat, artinya makan, anak sing belanja, anak sing kondangan, anak sing mikirin utang, kadang-kadang rokaatnya kelalen. Wislu. Betul apa tidak Bu? Kalau sholatnya ngelamun kayak gitu Bu, nanti sholatnya diambilkan malaikat, dimasukin digebukin ke muka kita. Bu, makanya sholat insya Allah khusyuk ya Bu ya. Insya Allah kita perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan ini sholat adalah hasil daripada Isra Mi'raj.
kita bisa menjaga sholat fardu yang 5 waktu, dan juga kita bisa bersedekah yang banyak. Karena apa? Sedekah jariyah nanti akan nolongin kita, satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Dan kita jangan pelit supaya tidak digiring kayak kambing, kayak kuda, dan dikasih makan kayu goreng dan kayu zakum. Makan bara api neraka makanan orang yang pelit, yang tidak sholat dipukul kepalanya sampai hancur, yang suka marahin suami nanti ridanya panjang menjulur dan dibelikan ke lehernya dan dimasukkan air panas ke mulutnya. Orang pemakan riba akan ditenggelamkan dalam air darah dan air nanah dan dilempar batu oleh malaikat. Naudzubillah summa naudzubillah min. Kemudian Rasulullah Mi'raj naik ke atas langit, berjumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama, dan berjumpa dengan Nabi Isa Yahya di langit yang kedua, berjumpa lagi dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat, di langit kelima Rasul berjumpa dengan Nabi Harun, di langit kelima Nabi Mu, di langit keenam Nabi Mu, dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kemudian naik ke Sidratil Muntaha, ke mustawan, ke awang-awang, ke rok-rok, ke Bakusai, melewati alam malakut, alam lahut, kemudian berjumpa dengan Allah, dan beliau mendapatkan tugas dari Allah sholat fardu 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad supaya kita semua masuk surga. Ngerti dulu? Alhamdulillah. Kalau wis ngerti ngajine udah tamat Bu ya. Mudah-mudahan kata guru saya begitu Bu Ustazah, kalau ceramah tanya jamaah wis ngerti apa belum. Kalau jawaban wis ngerti udah, ngajinya udahan karena wis ngerti. Makanya saya takut ibu ngajinya wis ngerti dulu. Kata guru saya juga begitu saja, kalau ceramah tanya jamaah udah ngerti apa belum. Kalau jawabannya belum ngerti udahan, capek-capek dari tadi ngecoblak wae. Masa iya belum ngerti juga. Sekarang mah sebodoh karena waktunya udah malam, pengajian kita udah tamat. Mudah-mudahan apa nanti yang telah ibu dengar di sini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelumnya saya balik sedurunge doa, saya memohon amit kepada semua jemaah, terutama para panitia. Saya membagikan selawat yang isinya adalah semua perjalanan Nabi Isra Mi'raj ibu yang tadi ibu temukan di sini. Kalau ibu bawa ke rumah, insya Allah ibu akan bisa mengingat-ingat peristiwa Isra Mi'raj yang tadi didengar sama ibu di sini. Kalau ibu mengandalkan otak pikiran kita, banyaknya yang lupa daripada yang ingatnya. Betul apa tidak? Jadi saya minta bantuan kepada jamaah majelis taklim, ibu-ibu sing nganggo kerudung abang, untuk membagikan kepada jamaah semuanya sholawat yang saya bawa. Itu sholawat itu. Tolong bawa kardus sedekah jariyah ya untuk pembangunan pondok pesantren yang saya kelola. Insya Allah pondok pesantren Raudhatul Jannah sing ana ning Rengas Dengklok Kabupaten Karawang. Apa yang ibu keluarkan sedekah jariyah sedikit demi sedikit insya Allah akan ditempelkan di sana, dan juga nanti akan berkah buat ibu semuanya. Ingat, sedekah satu kebaikan diganti 700 kali lipat. Insya sambil berjalan, sambil bersedekah, kita sambil berdoa, doa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Gawak kami sesi kosong, ibu kodok kantongin insya Allah. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng-bareng Allahumma Turudugikan ke Ramadan, hasilkan maksud tujuan. Allahumma barik lana fil bulan Rajab anu mulia di Isra Mi'rajna, Kanjeng Nabi nu tercinta ku Allah Azza wa Jalla. Allahumma barik lana fil Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi urang sare
tarawih di wengina seurkeun maca Qur'ana. Allahumma barik wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Seperti bulan puasa pahala dilipat ganda, itu oge anu dosa siksana oge nurosa. Allahumma barik lana fi Rajab Ari jannah nu puasa sarena oge pahala, doana ge diijabah, dosana ge dihampura. Allahumma barik. Ibu jangan balik dulu ya sebelum ditutup doa. Nanti kita doa bersama, berkahnya ibu dapat insyaallah ya. Jadi tunggu sampai doa penutup baru kita pulang bersama. Maqasidana dugi kayaumil fitri ulang sadayana suci kenging panghampura Gusti nyatana Rabbul Izzati. Allahumma barik. Satuin aja bang, uangnya disatuin, dimasukin ke tas aja, nggak usah diberesin, nggak usah dihitung, nggak apa-apa, masukin aja ke tas tadi yang bekas kertasnya itu. Wahasil amin amin ya Allah ya Rabban. Itu adalah doa bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Yang paling bawah ada doa Sayyidul Istighfar. Bu, ada bu Sayyidul Istighfar yang sor paling bawah. Itu kalau kita hamalkan di bulan Rajab ini masih ada kesempatan. Ini baru tanggal 23. Ini masih seminggu kita di bulan Rajab ini. Insya Allah ibu dawamkan. Selesai salat subuh 3, selesai salat asar 3. Tak ada subuh 3, tak ada asar. Itu saya beristighfar supaya kita diampuni dosa kalau Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ikut doanya ya Bu ya. Semoga ibu mendapatkan Sayyidul Istighfar ini dan ibu amalkan di rumahnya masing-masing, terutama di bulan Rajab ini. Habis asar 3, habis subuh 3. Di luar bulan Rajab terserah ibu mau dawamkan setiap waktu sholat satu kali juga nggak apa-apa. Yang penting kita baca Sayyidul Istighfar ini, semoga kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah malam, rupanya cukup sekian dari saya. Semoga kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau nggak maafin saya Bu? Alhamdulillah. Kicak-kicak dinabili, cakep. Kurang kompak cakepnya. Kicak-kicak dinabili, kumaha pindah ke nana. Panitia saya rek balik, geus siapkeun oleh-oleh. Nah, maaf MC-nya mana? Ini doa penutupnya ada atau mau disambut baik langsung disambung? Setuju KB? Ikhlas? Mari kita minta sama Allah di malam yang penuh barokah ini, semoga apa yang kita minta Allah kabulkan. Apabila ada yang hadir lagi pada sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Apabila yang hadir belum punya keturunan, semoga Allah cepat berikan keturunan yang soleh dan solehah. Apabila yang hadir belum punya jodoh atau belum ketemu dengan jodohnya, ada janda sing belum payu, anak perawan sing belum laku, semoga cepat mendapatkan pasangan
yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية. اللهم إني أعوذ بك من المعصية. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون ولا تؤاخذنا بما يقولون واجعلنا خيرا مما يظنون. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحشر مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم